Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisy Amanda Permata Adelah dengan NIM 123290045. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis spasial, prinsipal komponen analisis atau PCA, analisis korelasi antara PCA dengan indeks iklim global, clustering, dan machine learning supervised learning. Yang disusun oleh saya yaitu Meisy Amanda Permata Adelah dengan NIM 123290045. Tujuan yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi pola spasial dan temporal utama dari multidimensi menggunakan metode statistik multivariat. Berikut wilayah kajian yang saya dapat yaitu Pulau Kalimantan. Pada visualisasi ini, rata-rata curah hujan bulanan pada CIRPS periode 1981 sampai 2020 yang telah di-crop sesuai dengan batas wilayah Kalimantan. Sumbu horizontalnya menunjukkan longitude dan sumbu vertikalnya menunjukkan latitude. Sedangkan skala warna mempresentasikan besarnya curah hujan rata-rata bulanan. Nah, hasil dan pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini yaitu sesuai dengan pertanyaan pada lembar soal UAS. Ini adalah analisis dari prinsipal komponen analisis atau PCA terhadap data grid dengan menganggap setiap grid sebagai satu variabel spasial. PCA diterapkan pada data curah hujan grid CIRPS pada 1981 sampai 2020 di Pulau Kalimantan. Grid digunakan sebagai variabel spasial dan waktu bulanan sebagai observasi. 879 bulan dan 25.865 grid. Nah, analisis dilakukan pada anomali curah hujan. PC1 merepresentasikan variabilitas curah hujan pada skala regional yang relatif merata, sedangkan PC2 itu menunjukkan pola spasial yang kontras. Nah, PCA ini efektif mereduksi dimensi data dan mengidentifikasi pola utama variabilitas curah hujan. Nah, berikut adalah metode screen test untuk memilih PC yang akan dianalisis. PC yang dipilih adalah PC1 dan 2 berdasarkan analisis dari screen plot. PC1 dan PC2 memiliki eigenvalue yang besar sehingga menjelaskan variasi data paling dominan. Setelah PC2, eigenvalue-nya menurun tajam dan grafik menjadi datar. Nah, setelah PC2 itu hanya memberikan informasi tambahan. Penggunaan PC1 dan 2 sudah cukup merepresentasikan struktur utama data dan menyederhanakan analisis. Ini adalah hasil mode utama dalam bentuk peta spasial loading pattern dan grafik prinsipal komponen time series. Pada PC1 atau mode regional dominan, memiliki perubahan curah hujan yang terjadi hampir serentak di seluruh Kalimantan. Pola spasialnya relatif seragam dengan loading positif di sebagian besar wilayah. Lalu time series-nya menunjukkan variabilitas antar tahun, yaitu periode basah kering. Secara fisik berkaitan dengan pengaruh iklim global, terutama ENSO. Berikut PC1 yang spatial loading pattern dan ini time series-nya. Lalu PC2 yaitu mode kontras regional, menunjukkan pola dipol dengan perbedaan curah hujan antar wilayah Kalimantan. Variasi waktunya lebih kecil dari PC1, namun lebih sering berubah, dipengaruhi oleh proses regional dan lokasi, seperti monsun, angin regional, dan orografi. Ini adalah spatial loading pattern PC2 dan ini adalah time series-nya. Berikutnya ada analisis korelasi antara PCA dengan indeks iklim global. Di sini disuruh memilih dua indeks iklim dan jelaskan. Saya memilih indeks Dino 3,4 dan indeks SOI. Nah, pemilihan indeks ENSO ini digunakan untuk Dino 3,4 dan
SOI karena merupakan indikator utama ENSO yang mempengaruhi curah hujan di Indonesia termasuk Kalimantan. Indeks Nino dipilih karena merepresentasikan anomali SST Pasifik Tengah Timur, menggambarkan pusat perkembangan El Nino dan La Nina dan pergeseran konveksi tropis. Sedangkan indeks SOI dipilih karena mewakili kondisi atmosfer melalui perbedaan tekanan Tahiti-Darwin. SOI negatif terkait El Nino dan SOI positif terkait La Nina. Korelasi Pearson antara time series PC dan indeks tersebut. Nah, korelasinya pada PC1 dengan Nino 3,4 dan SOI yaitu PC1 dengan Nino 3,4 korelasinya negatif, yaitu El Nino nya naik dan PC1 menurun, lalu curah hujannya berkurang. Pada PC1 dengan SOI korelasinya positif, La Nina SOI positif, PCE1 meningkat dan curah hujan juga meningkat. Nah, interpretasi fisiknya yaitu PC1 merepresentasikan mode dominan ENSO. Variasi PC1 berkaitan dengan perubahan sirkulasi Walker dan konveksi tropis di Indonesia. Selanjutnya PC2 pada korelasi Pearson dengan Nino 3,4 dan SOI itu semakin kecil dan mendekati 0, menunjukkan hubungan linier yang lemah dengan ENSO. PC2 itu tidak dikendalikan langsung oleh ENSO, tapi dia merepresentasikan variabilitas sekunder regional, dipengaruhi oleh IOD, monsun, dan dinamika atmosfer lokal. Dampak dari PC2 ini terhadap curah hujannya bersifat lokal dan kontekstual. Interpretasi hasilnya meningkat atau menurun pada saat El Nino, dan implikasinya tuh gimana sih terhadap hujan. Nah, PC1 menurun saat El Nino 3,4 itu positif dan SOI-nya negatif. Penurunan PC1 itu pelemahan konveksi dan sirkulasi atmosfer di Indonesia. Dampaknya curah hujannya berkurang dan kondisinya itu jauh lebih kering. PC1 itu meningkat saat La Nina dan konveksinya menguat. Dampaknya peningkatan curah hujan. PC2 tidak menunjukkan pola konsisten saat El Nino dan La Nina. Pengaruh PC2 terhadap curah hujan itu bersifat regional, lokal, dipengaruhi faktor iklim lain. Selanjutnya yaitu clustering. Ada dua metode clustering, yaitu Cummins dan hierarchical clustering. Nah, Cummins ini merupakan metode clustering yang berbasis jarak ke sentroid. Jumlah klaster atau K-nya ditentukan di awal. Datanya dikelompokkan hingga klasternya stabil. Cummins clustering ini cocok untuk data numerik dan dataset besar, mudah diinterpretasikan dan efisien. Aplikasinya yaitu bisa klasifikasi aktivitas matahari rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya, hierarchical clustering itu membentuk struktur bertingkat hierarki antar data. Tidak perlu menentukan jumlah klaster di awal, hasilnya divisualisasikan dalam dendrogram. Jumlah klasternya ditentukan dari pemotongan dendrogram. Klaster ini unggul untuk melihat struktur alami dan transisi aktivitas. Lalu dia kurang efisien untuk dataset yang besar. Selanjutnya ada menentukan jumlah klaster optimal menggunakan dua metode, yaitu Elbow dan Silout score. Elbow ini mengamati perubahan inersia terhadap jumlah klaster K. Penurunan inersia tajam dari K 2 sampai 4. Setelah K4, penurunannya menjadi landai. Titik elbow paling jelas pada K4. Lalu pada Silout score
mengukur kekompakan dan pemisahan klaster. Nilai tertinggi pada K4 yaitu 0,45. Nilai lebih rendah pada K2, 3, 5, dan 6 menunjukkan klaster paling optimal terbentuk pada K4. Ini adalah analisis setiap klaster yang dapat dihubungkan dengan fenomena fisika matahari. Cummins clustering yaitu sunspot. Dia dapat mengelompokkan data sunspot berdasarkan jarak. Lalu efektif untuk data numerik satu dimensi. Terbentuk klaster aktivitas rendah, menengah, dan tinggi, mempresentasikan fase minimum, transisi, dan maksimum matahari. Aktivitas sunspot tinggi menuju potensi flare, CME, dan gangguan geomagnetik meningkat. Lalu pada dendrogram atau hierarchical clustering menunjukkan kedekatan data secara bertahap. Terlihat pemisahan kedekatan data secara bertahap. Terlihat pemisahan alami, aktivitas rendah, menengah, dan tinggi. Jarak antar cabangnya besar, perbedaan tingkat aktivitas jelas, dan aktivitas matahari berpindah antar tingkat aktivitas dan tidak linier. Membantu memahami struktur dan transisi alami aktivitas matahari. Lalu perbedaan hasil pada setiap metode yang digunakan, yaitu perbandingan metode penentuan jumlah klaster. Elbow method berbasis penurunan inersia, pendekatan visual dan intuitif, sedangkan Silhouette score menilai kekompakan dan keterpisahan klaster, pendekatan kuantitatif dan objektif. Kedua metode menunjukkan klaster yang optimal, yaitu K4 menunjukkan data alami terbagi menjadi 4 kelompok. Sedangkan perbandingan metode clustering yaitu Cummins, klasternya kompak dan terpusat. Batas klaster tegas dan jelas, cocok untuk klasifikasi operasional aktivitas matahari. Sedangkan hierarchical clustering, strukturnya bertingkat, menunjukkan hubungan dan transisi antara aktivitas matahari. Lebih kuat untuk interpretasi fisik dan analisis kejadian ekstrim. Lalu yang terakhir ada machine learning, supervised learning. Ini adalah random forest regression aktual dan prediksi. Garis hitam yaitu curah hujan aktual. Dia fluktuatif ya. Lalu titik biru dan merah itu prediksi random forest train dan testing, data training dan testing. Prediksinya dekat garis aktual yaitu model bekerja dengan baik. Model mampu mengikuti tren umum dan variasi musiman. Nilai ekstrimnya cenderung terhaluskan. Pola training dan testing ini mirip overfitting kecil. Kesimpulannya yaitu random forest cukup baik namun terbatas pada kejadian ekstrim. Kesimpulan dari penjelasan ini yaitu data CHIRP 1981 sampai 2020 berhasil merepresentasikan pola curah hujan di Kalimantan. PCA-nya efektif mereduksi dimensi data dan mengidentifikasi pola utama variabilitas hujan. PC1 merepresentasikan variabilitas regional dominan yang dipengaruhi oleh ENSO, sedangkan PC2 menunjukkan pola kontras regional yang dipengaruhi proses lokal dan monsun. PC1 berkorelasi negatif dengan Nino 3,4 dan positif dengan SOI. El Nino menurunkan curah hujan, sedangkan La Nina meningkatkan curah hujan. Clustering optimal diperoleh pada K4 menggunakan elbow dan data Silhouette. Cummins dan hierarchical clustering saling melengkapi dalam klasifikasi data. Lalu yang terakhir ada model random forest mampu memprediksi hujan dengan baik, namun masih terbatas pada kejadian ekstrim. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.